Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, khususnya para pencinta Monsinyur Gabriel Manek. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang tema kebaikan. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, khususnya para pencinta Monsinyur Gabriel Manek. Ketika kita mendengar dan merenungkan tentang kata kebaikan, umumnya kita akan berpikir tentang jumlah. Kita akan berpikir bahwa orang yang memberi banyak, itulah orang yang baik. Namun hari ini, Yesus mengajak kita untuk merenungkan bahwa makna kebaikan bukan tergantung kepada jumlah yang kita berikan, melainkan tergantung kepada intensi hati kita masing-masing. Kita diajak untuk belajar dari si janda miskin tadi. Dia bukan memberikan dari kelimpahan yang dia miliki, tapi dia memberikan dari apa yang ada pada dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Dengan ini kita mau diajak untuk merenungkan 2 makna kebaikan. Yang pertama, sebagai orang beriman, kita berbuat baik karena pertama-tama kita telah dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Karena kasih dan kebaikan dari Tuhan yang kita terima itulah yang menggerakkan hati kita, menggerakkan diri kita untuk berbagi apa yang ada dalam diri kita itu dengan orang lain. Secara khusus, kita mempersembahkan kembali apa yang kita miliki kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dalam hidup kita masing-masing. Dan hal yang kedua, kebaikan itu harus didasari dan dimotivasi oleh ketulusan hati. Kita memberi karena ada gerakan dari dalam hati kita. Gerakan untuk mau berbagi, gerakan yang sungguh tulus lahir dari dalam hati kita masing-masing. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Monsinyur Gabriel Manek dalam hidupnya, saya rasa bahwa ketika mengabdi kepada gereja lokal dan juga ketika melayani umat, hal yang menggerakkan dirinya karena dia merasa bahwa dia telah dicintai, dia telah dikasihi oleh Tuhan. Karena itu dalam pelayanannya, dia selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang sederhana, pribadi yang tulus. Ketulusan dan kesederhanaan itu menampilkan kesahajaan dari Tuhan. Inilah yang menjadi sebuah ajakan bagi kita semua orang beriman. Secara khusus, kita semua yang menjadi pencinta hidup Monsinyur Gabriel Manek. Mari kita melanjutkan karya-karya kebaikan ini kepada sesama kita sebagai ucapan syukur atas kasih dan kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat